wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Aryani selaku moderator dari kelompok 8. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Digital Marketing dan Internet Marketing. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Ya Bunaya Habibi selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Bisnis Digital. Berikut ini adalah nama-nama dari kelompok kami, yaitu 1. Faranovianita Mufarika, 2. Dina Ferdiana, 3. Diah Ayu Damayanti, dan 4. Bella Aryani. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Digital marketing dan internet marketing. Perbedaan digital marketing dan internet marketing. Digital marketing merupakan suatu kegiatan pemasaran yang lebih menggunakan teknologi sebagai tools pemasarannya. Salah satunya adalah internet. Digital marketing tidak hanya fokus pada pemasaran dengan menarik audiens, tetapi juga merancang strategi marketing bagaimana menarik perhatian audiens dari berbagai tool atau media, seperti sosial media, e-book, atau mungkin Anda bisa menambahkan influencer marketing untuk memasarkan produk Anda agar menarik audiens. Sedangkan internet marketing cara kerjanya lebih berfokus pada pemasaran yang targetnya penggunaan internet itu sendiri. Bisa dibilang internet marketing ini menjadi salah satu bagian dari digital marketing. Salah strategi yang bisa digunakan dalam pemasaran ini adalah dengan memaksimalkan kegiatan pemasaran di internet seperti memaksimalkan SEO, SEM, dan lainnya agar konten yang Anda pasarkan menarik perhatian audiens yang akan ditargetkan. Persamaan digital marketing dan internet marketing. Tak hanya memiliki perbedaan, digital marketing dan internet marketing juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama melakukan kegiatan pemasaran juga dengan menggunakan internet. Materi selanjutnya, ukuran tingkat keberhasilan internal perusahaan. A. The system ability to reduce overall cost. Kemampuan mengurangi keseluruhan biaya. 1. Menurunkan biaya produksi. Pada saat perusahaan menjalankan cost reduction, maka biaya produksi juga masuk dalam tahap pengurangan tersebut, sehingga manajer sedemikian rupa harus membuat bagaimana biaya produksi nantinya mencukupi kegiatan produksi dan hasilnya pun sesuai standar dan memuaskan. 2. Menurunkan jumlah produk. Setelah menurunkan biaya produksi, langkah selanjutnya adalah menurunkan jumlah produk. Agar penurunan biaya efektif dan mudah tercapai, kita dapat menurunkan jumlah produk yang dipasarkan. 3. Menurunkan nilai investasi. Investasi merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan nilainya. Selain itu, dengan melakukan investasi, perusahaan juga dapat memaksimalkan keuangannya. 4. Mengurangi biaya tanpa mengurangi anggaran produksi. Mengurangi biaya dengan cara mengurangi biaya produksi bukanlah hal yang mudah. Akan ada banyak hal yang perlu disesuaikan jika menggunakan cara tersebut. B. The system ability to displace cost. Kemampuan untuk memindahkan biaya. Dalam kriteria keberhasilan, kemampuan untuk memindahkan biaya adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. C. The system ability to avoid cost. Kemampuan untuk menghindari biaya. Menghindari biaya atau biaya pencegahan merupakan biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan produk. D. The system ability to provide opportunity for revenue growth. Kemampuan untuk menciptakan peluang pertumbuhan pendapatan. Pada dasarnya, menciptakan peluang usaha dapat dikatakan suatu hal yang tidak mudah. Kita harus membutuhkan suatu pertimbangan yang matang untuk mengetahui apakah peluang tersebut dapat dijalankan dengan baik dan optimal. Pendapatan dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain pendidikan, jumlah pengangguran keluarga, masa kerja, dan pengalaman kerja.
The system ability to provide improved management information. Kemampuan untuk menyediakan informasi manajemen yang lebih baik. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. 3. Ukuran tingkat keberhasilan eksternal perusahaan. A. The system ability to reduce the consumer cost. Biaya pelanggan tidak hanya mengacu pada harga suatu produk, tetapi juga mencakup biaya pembelian, biaya penggunaan, dan biaya pasca penggunaan. Biaya pada produsen yang terpenting adalah menghasilkan pendapatan dan untuk menutupi biaya produksi, distribusi, dan penjualan suatu produk. Harga juga menandakan kualitas dan mencerminkan penawaran dan permintaan yang ada. Ini dapat mempromosikan keunggulan kompetitif dengan membantu mencapai berbagai tujuan pemasaran dan memungkinkan segmentasi pasar. Bagi konsumen, harga hanyalah satu bagian dari total biaya suatu produk. Konsumen memiliki biaya tambahan untuk transportasi, penggunaan, dan pembuangan produk. Bersama-sama biaya ini disebut sebagai biaya pelanggan total atau TCC. Berbeda dengan harga yang merupakan konsep yang berorientasi pada produsen, TCC berfokus pada konsumen dan mencakup semua langkah proses konsumsi secara keseluruhan. Harga sangat penting dalam proses penilaian biaya, karena dinyatakan dalam istilah moneter dan diketahui konsumen sebelum pembelian. Harga juga merupakan bagian dari biaya di muka dan konsumen memiliki kecenderungan untuk lebih fokus pada biaya sekarang daripada kerugian atau keuntungan di masa depan. B. The system ability to improve customer service. Yang pertama, berkomunikasi dengan klien dan pelanggan mengenai pengalaman mereka menggunakan produk atau jasa dari perusahaan. Yang kedua, memberikan saran dalam pembelian produk atau jasa. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan atau klien mengenai jasa atau produk yang ditawarkan perusahaan. Yang keempat, melakukan pemesanan produk atau jasa yang diminta oleh pelanggan. Yang kelima, mendengarkan keluhan dan kekhawatiran pelanggan atau klien dalam menangani masalah mereka. C. The system ability to reach the consumer. Beberapa cara agar dapat memudahkan kita dalam menjangkau konsumen. Yang pertama, kenali klien Anda. Yang kedua, melakukan promosi kreatif di media sosial. Yang ketiga, gunakan website untuk pemasaran. Yang keempat, coba gunakan internet marketing atau online. Yang kelima, membangun hubungan baik dengan pelanggan. D. The system ability to improve the quality and product and the quality of product and service. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas dan pelayanan. Yang pertama, pelayanan yang cepat dan tanggap. Yang kedua, memiliki call center. Yang ketiga, mendengarkan keluhan pelanggan. Yang keempat, menjaga kesabaran saat menghadapi pelanggan. Yang kelima, menjaga kesopanan. Yang keenam, mencari solusi yang tepat saat terdapat pelanggan yang komplain.
Yang ketujuh, mengakui kesalahan dan meminta maaf ke pelanggan. Yang kedelapan, meminta feedback atau pendapat pelanggan terhadap pelayanan yang telah dilakukan. Dengan begitu kita akan tahu apakah pelayanan kita sudah baik atau belum. The system ability to satisfy consumer specific need. Yang pertama, tangibles atau kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan sudah merupakan hal yang konkret. Yang kedua, reliability atau kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan bagi pelanggan yang bersinggungan langsung dengan harapan konsumen. Yang ketiga, responsiveness atau tanggapan perusahaan tersebut terhadap keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, ansuran yang berkaitan dengan kepastian, tepatnya kepastian yang didapatkan oleh pelanggan dari perilaku pelaku usaha. Yang kelima, empati yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan, erat kaitannya dengan perhatian yang tulus dan dekat kepada masing-masing pelanggan.